Terakhir kali aku jatuh cinta adalah saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kala itu, aku sangat menyukai salah satu teman sekelas. Dia seorang gadis berkarakter tegas yang pernah memegang posisi sekretaris kelas. Sedari awal, benang merah takdir tidak pernah mengikat kami. Keberanianku buat mengungkap rasa terhadap orang yang disuka tak kunjung datang. Hanya aku yang menikmati rasa cinta itu sendirian. Memasuki usia 25 tahun, bunga-bunga di dalam hatiku mulai bermekaran kembali. Ada sosok perempuan baru yang berhasil menjatuhkanku ke jurang bernama cinta untuk kali kedua. Makasih banyak ya Mas Rian. Aku sangat merindukan suara ini. Mata kami saling bertukar pandang. Wanita yang ada di depanku sekarang namanya Lia. Dialah sosok yang sedang kuidamkan sebagai pasangan saat ini. Oh, iya. Sama-sama, Neng. Tuturku lembut kepadanya. Wajah Lia begitu berseri, sampai membuatku tak tahan untuk memberi seulas senyum padanya. Sudah lama tak ada kiriman paket yang ditujukan ke alamat Lia. Terakhir kali kami bertemu sekitar 3 minggu lalu, waktu aku mengantarkan alat kosmetik. Pertemuan kami tidak sampai 5 menit, tapi saat aku bersama Lia, ada semacam kekuatan ajaib yang membuatku merasa waktu di sekitar kami seolah sempat terhenti. Kalau gitu, saya permisi dulu, Neng. Masih banyak paket yang harus diantar. Ujarku berpamitan. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Perkataan Lia membuatku makin bersemangat. Selama 5 bulan belakangan, aku cukup sering ditugasi buat mengirim barang menuju alamatnya Lia. Perlahan, kami jadi saling ingat wajah dan nama satu sama lain. Kami juga mulai saling mengenal. Rupanya, Lia adalah seorang reseller produk kecantikan. Dia punya sebuah toko online yang usianya masih baru. Selama aku amati, Lia nampaknya sangat memperhatikan penampilan. Wajahnya selalu terlihat terawat. Sepertinya dia paham soal make up. Maka dari itu dia menjual barang-barang kecantikan. Pakaian yang dia kenakan juga sopan. Padahal dia masih berada di dalam rumah dan hanya menerima paket. Tapi sampai saat ini belum pernah kulihat dia memakai atasan atau bawahan berlengan pendek. Dia cukup berbeda dari customer yang selama ini kutemui. Tak bisa kupungkiri, hal pertama yang membuatku tertarik pada Lia adalah fisiknya. Dia punya rambut ikal panjang, wajah putih cerah, lisung pipi langsung terlihat begitu ia tersenyum. Lalu, aroma tubuhnya harum. Dia juga terlihat 5 tahun lebih muda dariku. Bagiku, Lia adalah perempuan tercantik setelah ibuku. Akan tetapi, cinta bukan selalu tentang hal-hal yang bahagia. Ada kalanya kita mesti siap dengan kondisi terburuk yang akan dilalui. Bunga-bunga di dalam hatiku perlahan rontok saat mengetahui fakta bahwa Lia adalah janda beranak 1. Lia bercerai dan punya anak perempuan berusia 3 tahun. Kebenaran ini tak sengaja terungkap oleh ibunya Lia saat kami sedang melakukan percakapan kecil. Sejak hari itu, hatiku mulai bimbang. Haruskah aku tetap mempertahankan rasa ini atau melangkah pergi sampai menemukan yang baru? Aku coba beranikan diri buat terbuka kepada beberapa kawan dekat dan anggota keluarga mengenai problema cintaku. Kebanyakan dari mereka
malah menakut-nakutiku karena menaruh hati terhadap seseorang yang pernikahannya pernah gagal. Rian, kalau lo sama dia, kayaknya rumah tangganya gak bakal bikin bahagia. Nyerah aja sebelum terlambat. Emang lo bisa tahan dengerin gunjingan dari para tetangga nanti? Mending lo cari yang lain, Rian. Ibu emang suka ngingetin Rian buat cepet-cepet menikah. Tapi rasanya ibu bakal sulit memberi restu kalau pilihan Rian ternyata seperti itu. Ayah dan ibu mengkhawatirkan banyak hal, Rian. Coba pikirkan dengan matang. Mereka dengan mudahnya memberi stigma negatif kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Aku hampir dibuat gila dengan kata-kata mereka yang terus berputar di otak. Ketakutan hampir melahapku. Namun suatu ketika aku teringat dengan cinta dalam diam yang pernah kualami. Apa untuk selamanya aku bakal diam terus dan membiarkan perasaanku tersiksa tanpa diungkapkan? Apa Rian masa kini masih jadi pecundang yang mengunci perasaannya seperti Rian di masa lalu? Pemikiran seperti itu menghantui isi kepalaku. Kejadian di masa lampau menanamkan benih penyesalan. Dari ingatan tadi malah memicu keinginan untuk belajar dan berubah. Seharusnya di umur segini aku memikirkan cinta yang matang, hubungan yang dilandasi keseriusan. Akan tetapi ada sebuah perasaan menggebu-gebu yang meminta untuk mencurahkan segala kejujuran terhadap Lia. Untuk sementara, akhirnya aku memutuskan buat mengesampingkan persoalan status hubungan Lia. Aku harus jujur padanya terlebih dahulu. Dengan begitu, mungkin aku bakal jadi lebih mudah buat menata ulang arah langkah percintaanku. Setelah mengumpulkan keberanian, waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Pada hari Minggu itu, aku libur, dan Lia kebetulan berada di rumah. Meski datang secara mendadak, Lia setuju buat berbicara empat mata saat ku bilang ada hal serius yang ingin dibahas. Siang itu, kami tiba di sebuah taman kota. Letaknya cukup jauh dari perumahan tempat Lia tinggal. Pengunjung yang datang tidak begitu banyak. Rasanya kami bisa lebih fokus jika suasana seperti ini. Neng Lia, sejujurnya saya lagi suka sama kamu sekarang. Begitu kalimat pertama yang gue sampaikan saat kami baru saja merebahkan diri di atas bangku taman. Ini pertama kalinya aku menembak seorang cewek. Tak ada kata-kata romantis yang bisa aku siapkan. Jadinya langsung to the point aja. Terlihat Lia langsung kaget dan membeku saat aku berkata demikian. Dia pun menghindar, bertatap mata denganku. Mungkin ada sekitar 30 menit kami saling membisu. Lia dari tadi hanya mengusap tangannya, sembari menundukkan kepala. Mas, Rian? Akhirnya Lia memecah keheningan. Meski suaranya terdengar bergetar dan lebih pelan dari biasanya. Aku pun menoleh, sembari membalas. Ya, Neng. Ada jeda lagi di antara kami. Lia mengambil nafas beberapa kali. Seakan ada beban yang ia pikul. Lia juga masih belum mau menatapku kembali. Sebenarnya saya ini sudah pernah menikah. Tapi pernikahan saya gagal. Saya menceraikan mantan suami saya.
ungkap Lia agak terbata. Ada perasaan lega saat mendengar pengakuan dari orangnya langsung. Beda jauh dari kejadian sebelumnya yang malah menimbulkan syok. Saya ini korban nikah muda. Lia mulai bercerita mengenai dirinya. Aku memasang kuping baik-baik buat mendengarkan. Pikiran saya waktu itu belum matang. Saya cuma takut kehilangan pasangan dan khawatir dijuluki perawan tua. Makanya saat itu saya cukup memaksa mantan pasangan untuk segera menikahi saya. Saya juga terpengaruh dengan teman di sekitar, karena mereka banyak menceritakan kebahagiaan rumah tangganya. Mungkin memang ada yang berhasil, tapi pengalaman saya adalah contoh yang gagal. Lia terdiam sejenak. Perempuan itu akhirnya berani menatapku kembali. Dia melipat lengan baju panjangnya ke atas. Betapa kagetnya aku saat dikasih unjuk bercak memar di pergelangan tangan kiri Lia. Mungkin ini alasan dia tak pernah memakai lengan pendek. Tak lama, dia pun segera menurunkan lengan bajunya lagi. Bukannya kebahagiaan batin yang kudapat, dia malah meninggalkan jejak kekerasan di sekujur tubuhku. Ini bukan cerita mistis, tapi pengalaman dia berhasil membuat bulu kuduku berdiri. Aku yang seumur hidup ini masih menyandang status lajang, jadi khawatir dalam memperlakukan pasangan, dan sebaliknya, bagaimana pasangan akan memperlakukanku nanti. Jauh sebelum Mas Rian muncul, sebenarnya Lia udah nyiapin jawaban buat mengatasi situasi kayak gini. Untuk sekarang, Lia belum berani membuka hati. Dia masih butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Saya tak akan memberikan harapan pada siapapun. Kini yang terpenting adalah kebahagiaan anak saya. Lia tersenyum penuh arti begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Meski belum mencicipi rasanya punya pasangan, tapi aku bisa memetik banyak hal dari pengalaman orang lain. Perasaanku lebih lega setelah mendengar jawaban dari Lia. Beban yang sudah lama kupikul seakan sirna dalam sekejap. Bibirku bergerak menunjukkan senyuman kecil. Terima kasih untuk jawabanmu, Neng Lia. Ungkapan tulus kusampaikan padanya.